Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil jawad al-azizir rasyad alladhi khalaqal insana fi kabad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin shaimat rahimakumullah. Menjelang berbuka puasa kita nanti kita isi waktu-waktu dengan beramal ibadah. Di antaranya dengan taklim dan mengaji agar kita bertambah ilmu serta Allah berikan keriduan kepada kita sekalian. Oleh karenanya setiap kita melakukan sesuatu yang baik, termasuk di dalamnya membuka YouTube di HP, lalu ada pengajian, kita niatkan nawaitu an at-ta'alluma lillahi ta'ala. Saya niat belajar karena Allah Ta'ala. Insya Allah berpahala. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah berpahala. Tidak lupa kita membaca sholawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tergolong umat yang beroleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat sekalian, salah satu rukun Islam yang tidak boleh kita lupakan adalah ita'uz zakah, membayar zakat. Zakat sampai dicontohkan oleh orang zaman sekarang dengan istilah pajak. Padahal beda antara zakat dengan pajak. Kalau zakat adalah rukun Islam, orang mengaku Islam maka dia harus membayar zakat. Zakat terbagi dua. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat badan kita ini yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Hanya dengan 2,5 kilogram beras atau 3/4 liter. Bisa diuangkan, mungkin ada yang 35.000, ada yang 40.000, ataupun lain, terserah wilayah yang mengaturnya. Pembayaran zakat fitrah, jika kita perhatikan yang hanya dengan 2,5 kilogram beras, sementara zakat fitrah ini adalah zakat badan kita yang setiap hari kita gunakan. Kalau kita kaitkan dengan pajak, subhanallah, kita bayar pajak kepada Allah, zakat itu dengan 2,5 kilogram beras. Sementara ini anggota tubuh mahal sekali, mulai dari kepala, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan lain semua yang kita punya sangat berharga, bernilai adanya. Ini sangat mahal sehingga kalau orang sakit berani mengeluarkan biaya berpuluh ribu, beratus ribu, berjuta-juta, beratus juta dia berani demi kesehatan tubuh. Makanya dibayar dengan zakat fitrah. Mari kita ikhlaskan membayar zakat fitrah. Kalau perlu kita bantu mereka yang membutuhkan zakat fitrah. Oh ya, saya bayar zakat fitrah sekalian dengan rekan saya 10 orang. Subhanallah, karena dia punya kelebihan harta. Insya Allah Allah balas berlipat ganda dunia akhir. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang harus kita keluarkan 2,5% dari harta kita. Sebab betapa bahaya orang yang tidak mau membayar zakat. Imam Suyuti menjelaskan, orang yang membayar zakat, orang yang enggan dan malas membayar zakat. Dijelaskan dalam tafsir Imam Suyuti. Pertama, dia akan terjadi kebakaran. Hakikatnya bukan kebakaran, tapi hartanya dibakar oleh Allah karena dia tidak mau bayar zakat. Yang kedua, akan dicuri oleh orang lain. Karena dia sudah mencuri hak Allah, tidak mau mengeluarkan zakat 2,5%, hartanya pun akan dicuri. Yang ketiga, dia akan terjadi al-goroku, kebanjiran.
tenggelam hartanya dengan banjir sampai mobil-mobilnya hanyut dengan banjir yang besar tidak terpakai, kan dia sudah menghanyutkan hak Allah 2,5%. Bahkan yang selanjutnya dia akan kena penyakit. Yang keempat, dia akan terkena penyakit dari hartanya itu, karena itulah kotoran. Kotoran kalau disimpan akan jadi sakit. Makanya orang yang malas membayar zakat, wajar kalau dia sakit, sehingga mengeluarkan biaya yang besar. Bahkan dia mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Subhanallah. Masih banyak lagi kerugian orang-orang yang tidak membayar zakat. Oleh karenanya, mari kita semangat membayar zakat dengan ada beberapa hal manfaat membayar zakat. Di sini akan kami bahas 7 manfaat membayar zakat. Pertama, al-itmamul iman. Akmalul iman. Kesempurnaan iman seseorang ketika dia mau bayar zakat. Zakat hartanya. Dia sadar hartanya yang banyak itu bukan semata-mata miliknya pribadi, tapi itu adalah karunia Allah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Minimal 2,5% harus dia keluarkan. Itu zakat. Orang yang sadar ketika dia punya uang, berapapun dia punya uang 1 juta, dia ingat 1 juta ini bukan milik saya dan akan bahaya kalau saya gunakan semuanya. Maka harus saya keluarkan 2,5%, yakni 25.000. Orang punya uang 100.000, dia keluarkan 2.500. Niat zakat untuk membersihkan harta. Walaupun hal itu belum mencapai kewajiban, belum batas wajib. Sebab kalau sudah kita punya 83 kg emas, baru kita wajib mengeluarkan zakat. Kalau itu berdosa. Tapi kadang-kadang orang ketika banyak harus mengeluarkan zakat sampai puluhan juta, dia merasa malas. Daripada saya zakatkan, mendingan saya beliin mobil lagi yang baru. Dia nggak sadar kalau orang yang membayar zakat, dunia akhirat akan diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat membayar zakat yang pertama, menyempurnakan iman. Kita sering berdoa setiap usai tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, sempurnakanlah, jadikanlah kami orang-orang yang imannya sempurna. Orang yang imannya sempurna tentu semangat membayar zakat. Membayar zakat hikmahnya akan menjaga kesempurnaan iman seseorang. Kemudian yang kedua, bukti keimanan dan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Dia taat. Allah perintahkan dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah. Wahai orang beriman, dirikan sholat, tunaikan zakat. Bayar zakat hartamu. Sehingga kalau dia punya harta, dia tidak merasa pelit. Ada kepedulian sosial, dia bantu mereka yang membutuhkan. Karena zakat diberikan kepada 8 mustahik zakat. Siapa saja 8 mustahik zakat itu? Fakir. Fakir itu orang yang enggak punya pekerjaan dan punya penghasilan. Kedua, miskin. Ketiga, musafir, ya, orang dalam perjalanan. Keempat, orang yang fisabilillah, orang berjuang di jalan Allah. Ya. Kemudian juga gharim, orang yang punya hutang. Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Fisabilillah, juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ada mustahik zakat. Silakan dilihat dalam buku sumber. Cari dalam buku-buku fikih penjelasan yang lebih lengkap tentang siapa mustahik zakat itu. Atau kita bertanya kepada guru-guru kita yang mengajarkan, siapa mereka yang berhak menerima zakat. Kita berikan, kita hartakan. Kita berikan harta zakat kita itu minimal tadi 2,5%. Agar kita aman dari penyakit musibah yang memang sudah Allah gariskan buat orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kemudian manfaat membayar zakat itu adalah membersihkan hati dan membersihkan diri. Hati kita akan bersih. Diri kita ini akan bersih karena harta yang kita keluarkan, harta yang suci. Yang kita makan bukan harta yang masih ada hak-hak anak yatim. Ada hak-hak fakir miskin, ada hak janda-janda tua. Orang-orang jompo dan mereka yang membutuhkan bantuan. Kita merasa asik, oh ini harta saya, ini harta banyak. Usaha saya, zakat kita itu cuma sedikit. Dia tidak mau, dia bahkan enggan membayar zakat. Dia tidak sadar dalam hartanya itu ada hak-hak mereka nanti yang akan dituntut, sehingga hatinya akan tetap kotor dan jiwanya kotor kalau tidak mau berzakat. Saya selalu bersih, selalu ingat sama Allah. Tetap imannya tidak sempurna
kalau dia tidak mau bayar zakat. Kemudian yang keempat, zakat itu akan menenangkan dan menenteramkan hati. Hatinya tenang karena dia merasa hak Allah sudah diberikan. Ya, hak Allah itu, zakat itu hak Allah. Hak Allah, kita punya hak manusia. Jadi setiap yang kita punya itu ingat, ada hak manusia, ada hak Allah. Kalau hak manusia kita bayar, aman. Kita punya kendaraan, bayar pajak pemerintah, kita bayar pajak itu. Karena itu masih ada kaitan dengan pemerintah. Maka kita merasa aman. Ada polisi di jalan, kita nggak takut. Dia lagi razia, paling razia nggak pakai masker, karena sedang musimnya corona misalnya. Ini lengkap semua, maka SIM ya ada. STNK, oh bagus ini tanggal pembayarannya benar ini. Ya sudah, silakan jalan. Tapi orang yang belum bayar pajak motor, ketika ada razia, udah putar balik arah ketakutan. Biasanya. Dan seperti itu. Maka dari itu, kita jangan lupa, bukan hanya hak manusia, tapi ada hak Allah dalam harta yang kita punya. Kenapa? Pada hakikatnya yang memberikan segala sesuatu adalah Allah. Al-Wahhab. Allah yang maha memberi. Allah yang memberi itulah. Tapi ingat, di sana ada hak Allah 2,5%. Hak Allah bukan langsung kita berikan kepada Allah, tapi kepada mereka mustahik, mereka yang berhak menerima zakat. Kemudian yang kelima, zakat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan. Subhanallah, jangan takut. Kita ini banyak dosa, banyak merasa maksiat. Tapi kita kalau setiap harta sedikit punya, kita keluarkan zakatnya. Itu tanpa terasa. Oh, ternyata dosa saya sudah dapat ampunan. Ya, asal jangan terlalu pede. Oh, tenang dong, saya udah dapat ampun. Kenapa saya udah bayar pajak? Pajak bukan zakat, beda lagi. Ya, zakat kepada mustahik. 8 asnaf yang harus kita keluarkan kepada mereka. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, zakat merupakan perlindungan nanti di akhirat. Kita tidak tahu tatkala kumpul di padang mahsyar, orang-orang sedang kepanasan, orang-orang ketakutan, ada yang datang berupa naungan. Masya Allah, naungan siapa ini hebat sekali? Aku adalah sodakohmu. Dulu yang kau sodakohkan sampai beratus-ratus ribu, sampai berjuta-juta, sampai beratus-ratus juta untuk membangun masjid, untuk membantu panti asuhan, untuk mendirikan bangunan-bangunan tempat ibadah, musola, majlis taklim, serta sarana-sarana pendidikan yang perlu bantuan. Dia merasa uangnya tidak hanya sekedar untuk poya-poya, untuk asik untuk digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi dirasakan ke sana dan akan menambah ketentraman, dan hartanya itu akan bertambah. Sebab harta yang dikeluarkan telah dijanjikan akan bertambah. Rasulullah sampai mengulangnya 3 kali. Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Harta yang dikeluarkan tidak akan pernah berkurang, pasti bertambah. Harta yang disedekahkan pasti akan bertambah. Semoga Allah menambah harta kita dunia dan akhirat. Yang terakhir, jalan menuju ke surga. Maksud kami, manfaat membayar zakat itu membuka jalan ke surga, tiket memperoleh surga. Jadi nggak aneh kalau orang masuk ke satu tempat wisata, ketika itu ditanyakan mana tiketnya, nggak ada, nggak bisa masuk. Tapi kalau kita sudah punya tiketnya, tempat wisata manapun, oh sudah ada, silakan. Ya, kita nggak usah masuk. Ketika kita mengacungkan tiket, sudah dipanggil, sini Pak, sini Dek, ya, sini Neng, silakan masuk. Karena kita sudah punya tiketnya. Orang yang membayar zakat, selalu mengeluarkan zakat, insya Allah dia dapat tiket surga. Jangan takut. Harta yang kau keluarkan zakat itu semata-mata akan menambah dan membawa keberkahan, kebaikan dunia dan akhirat, serta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih membawa tiket surga. Amin. Semoga ada manfaatnya dan segala yang benar datang dari Allah. Kehilapan, kesalahan, kealpaan dari saya pribadi, mohon ikhlasnya, mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.